Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat walaupun kalian belajar di rumah bersama orang tua dan saudara-saudara kalian. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar IPA tema 2 subtema 1. Pada pelajaran IPA tema 2 ini yang kita pelajari adalah adaptasi, baik adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan, adaptasi hewan terhadap lingkungan, adaptasi manusia terhadap lingkungan. Sekarang materi kita pada subtema 1 ini adalah adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Nah, sekarang bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu adaptasi itu apa. Adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tujuan adaptasi itu apa anak-anak? Tujuannya itu adalah agar makhluk hidup itu dapat tetap hidup dan berkembang biak. Nah, tempat berkembang biaknya makhluk hidup itu lingkungannya, lingkungan tempat tumbuh hidupnya makhluk hidup itu disebut dengan habitat. Jadi anak-anak, lingkungan tempat tumbuhan hidup itu habitat ya. Nah, sekarang ciri khusus tumbuhan itu, setiap tumbuhan itu memiliki ciri-ciri khusus seperti batangnya ada yang berduri, daunnya lebar, ada juga akar yang muncul di permukaan tanah dan sebagainya. Itu merupakan ciri-ciri tumbuhan yang kita sebut dengan adaptasi. Nah, sekarang kita masuk bagaimana contohnya adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Jadi adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya itu dibagi menjadi 5, yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan kering atau biasanya disebut dengan xerofit, dan kedua adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi atau halofit, 3 adaptasi tumbuhan di lingkungan air atau hidrofit, keempat adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau higrofit, yang kelima adaptasi tumbuhan di lingkungan yang miskin nitrogen. Jadi anak-anak, contoh-contohnya adalah 1. Adaptasi tumbuhan lingkungan di tempat yang kering itu contohnya pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, kaktus. Ya, itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kering. Yang kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan yang berkadar garam tinggi atau halofit. Itu contoh tumbuhannya adalah pohon bakau. Kalian tahu pohon bakau yang di pinggir pantai itu karena kadar garamnya tinggi, dia bisa hidup di tempat yang berkadar garam tinggi. Yang ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan air atau hidrofit. Itu contohnya teratai, eceng gondok, itu hidupnya di tempat yang banyak airnya, di lingkungan air. Yang keempat, contoh tumbuhan, adaptasi tumbuhan di lingkungan yang lembab. Itu contohnya itu adalah begonia, tumbuhan paku, jamur, yaitu di tempat yang lahannya lembab. Yang kelima, adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Itu contohnya adalah kantong semar dan venus. Kita lanjut. Penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak, contohnya bunga rafflesia. Ya, bunga rafflesia itu bunga yang mengeluarkan bau yang busuk sehingga menarik serangga atau lalat untuk membantu penyerbukan. Jadi bunga rafflesia itu mengeluarkan bau busuk. Bau busuk itu akan menarik serangga atau lalat untuk membantu bunga rafflesia itu dalam penyerbukan. Yang kedua, pohon mawar, melati, anggrek. Nah, pohon mawar, melati, anggrek itu memiliki mahkota yang indah. Kalian lihat mahkota bunganya, ada yang berwarna putih, merah, dan sebagainya. Itu adalah mahkota bunga
atau yang dimiliki oleh bunga mawar melati anggrek. Sangat indah dan sangat mencolok warnanya. Nah, itu membantu apa? Membantu agar menarik serangga agar datang untuk membantu penyerbukan, karena serangga itu membutuhkan nektar. Nektar itu adalah madu bunga. Madu bunga yang digunakan oleh serangga. Nah, serangga itu digunakan untuk membantu penyerbukan pada pohon mawar, melati, dan anggrek. Yang ketiga, bunga dandelion. Bunga dandelion itu memiliki cara yang unik dalam menyebarkan benihnya yang berbentuk serabut halus agar mudah terbawa angin. Karena serabut halus sekali, itu mudah sekali dibawa oleh angin dan jatuh di tempat yang sesuai dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Itu cara bunga dandelion itu memiliki cara yang unik dalam perkembangbiakannya. Lanjut. Sekarang bagaimana adaptasi tumbuhan kaktus, ya? Contohnya ini ya. Kaktus, kalian tahu kaktus itu hidup di lahan yang kering. Karena hidup di lahan kering, dia memiliki ciri-ciri khusus, yaitu satu, memiliki batang yang besar. Batang besar itu fungsinya untuk menyimpan cadangan air. Yang kedua, memiliki daun berbentuk duri, ya, fungsinya adalah untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga, kaktus juga memiliki akar yang panjang, berfungsi untuk mencari air. Keempat, permukaan batangnya itu kaktus berlapis lilin, berfungsi juga sama untuk mengurangi penguapan. Nah, itu adalah pohon kaktus. Sekarang kita lanjut bagaimana adaptasi pada tumbuhan bakau. Memiliki ciri-ciri tumbuhan bakau, kalian tahu tumbuhnya di tempat yang kadar garamnya tinggi seperti di pinggir pantai, ya. Nomor satu, ciri-cirinya pohon bakau memiliki akar nafas. Akar nafas berfungsi untuk memperoleh oksigen. Yang kedua, memiliki akar tunjang. Pohon bakau memiliki akar tunjang, berfungsi untuk menopang tumbuhan di tanah berlumpur dan menahan terjangan ombak. Yang ketiga, memiliki daun yang kaku, tebal dengan permukaan yang licin, berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Yang keempat, bagian bawah daun bakau itu memiliki kelenjar, berfungsi untuk mengeluarkan kelebihan garam. Itu adalah adaptasi pada tumbuhan bakau. Sekarang kita masuk kepada cara tumbuhan melindungi diri. Ada beberapa cara tumbuhan melindungi diri, yaitu satu, memiliki duri. Itu contohnya, yang memiliki duri tumbuhannya adalah mawar, bugenvil, rotan, kaktus, salak, putri malu, durian, dan masih banyak lagi, ya. Itu. Yang kedua, memiliki rambut atau gelugut, ya, rambut halus, ya, rambut halus pada tumbuhan itu namanya gelugut. Contohnya bambu, jagung, terong, tebu. Ketiga, memiliki daun yang tajam. Contohnya nanas, lidah buaya, kaktus. Yang keempat, menghasilkan getah. Contohnya sawo, pohon sawo. Buahnya itu kalian ambil kalau masih muda, kalian buka aja, banyak sekali getahnya, ya. Pepaya juga begitu. Pepaya itu kamu yang masih muda, kamu kupas, itu memiliki getah yang banyak. Pekaret, mangga, patah tulang, pohon nangka. Nah, nangka, coba kalian lihat nangka. Kalau nangka buahnya kalian buka, pasti banyak getahnya. Jadi itu menghasilkan getah untuk melindungi diri. Yang kelima, menghasilkan racun. Jadi ada tumbuhan juga yang menghasilkan racun, ya. Contohnya jarak dan kejubung. Nah, anak-anak,
Cukup sekian dulu materi kita IPA subtema 1 mengenai adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan. Jadi anak-anak, terima kasih, kalian tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.